Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Koko Komarudin dalam sesi My College Assignment to the Bachelor atau tugas kuliah saya menuju sarjana. Amin. Mana aku tahu. 1 tahun lagi, bismillah, saya lulus sarjana S1. Doakan saja semoga dilancarkan skripsianya. Oke, tugas kali ini saya diberi tugas oleh dosen saya, Pak Beni Angkara MPD. Saya akan sedikit bercerita tentang impian saya dan kaitannya dengan guru, dengan profesi guru. Yang mana sekarang alhamdulillah saya aktif sebagai pengajar di Pondok Pesantren Modern Ar-Rahmat. Impian, yang namanya impian itu pastinya sejalan dengan yang namanya hobi, ya kan? Tidak dapat dipungkiri lagi, yang namanya impian pastinya sejalan dengan yang namanya hobi. Dan karena hobi saya tiap tahun berubah-ubah, tentunya impian saya pasti selalu berubah-ubah seiring dengan bertambahnya usia dan bertambah dewasanya pemikiran saya. Oke, impian saya dari kecil. Pas waktu kecil saya pernah punya impian ingin menjadi seekor burung merpati. Hal itu dipengaruhi mungkin karena ketika kecil saya sering menonton tontonan-tontonan yang bertema fantasi, kartun, yang mana orang bisa berubah menjadi hewan, orang bisa berubah menjadi makhluk-makhluk fantasi sesuka hati. Ya, mungkin dari sana muncul impian saya ketika kecil ingin jadi seekor burung merpati. Waktu itu saya mikirnya, wah enak ya jadi burung merpati. Saya bisa terbang kemana saja. Saya bisa pindah ke satu tempat ke tempat yang lain hanya dengan terbang, dengan sekejap. Saya mikirnya seperti itu. Dan saya juga berpikir, wah terbang itu mungkin rasanya asyik, mengasyikkan. Nah, itu impian saya ketika waktu kecil. Pas umur masih TK, masih SD. Saya nggak TK, pas masih SD. Saya pernah ada di kondisi dimana saya tidak bisa membuat keputusan. Saya tidak punya pendirian. Saya tidak bisa membuat keputusan sendiri. Karena segala sesuatunya, jujur, saya itu bisa dibilang anak mama, jadi segala sesuatunya harus tergantung dengan mama saya, dengan ibu saya. Tanpa ibu saya, tanpa mama saya, ya saya tidak bisa apa-apa pas waktu itu, pas waktu umur SD. Sehingga pas zaman-zaman itu, zaman dimana saya tidak bisa membuat keputusan, termasuk dalam menentukan impian saya, dalam menentukan cita-cita saya. Waktu kecil saya punya hobi menggambar atau melukis, membuat sketsa. Dan itu hobi saya yang paling dikenal oleh orang-orang. Orang-orang ketika melihat saya, bahkan sampai sekarang ketika saya kembali ke kampung halaman, biasanya ketika event-event Lebaran atau Idul Fitri, kembali ke kampung halaman, mereka pasti sempat-sempatnya bertanya, gimana sekarang, masih suka menggambar, masih suka melukis? Karena memang pas waktu kecil hobi saya itu melukis dan menggambar. Setiap waktu, jika ada waktu luang, pasti selalu saya habiskan untuk melukis, untuk menggambar. Dimulai dari menggambar kartun-kartun, tokoh-tokoh kartun favorit saya. Kemudian dilanjut dengan menggambar hal-hal yang lebih besar, semisal benda-benda nyata, pemandangan, gunung. Kemudian mulai menggambar rumah-rumah. Hobi saya dari kecil, dan saya terbiasa dengan hobi itu sampai sekarang saya masih terbiasa dengan hobi itu. Saya rasa impian saya dari kecil lebih menjurus kepada hal-hal yang berbau seni. Waktu kecil saya hobinya melukis, menggambar. Kemudian kelas 5, kelas 6 saya menjadi seorang penikmat musik. Saya mendengarkan berbagai macam musik, genre musik. Tadi saya katakan ketika di umur SD saya tidak bisa membuat keputusan. Sebetulnya bukan benar-benar tidak bisa membuat keputusan, tapi lebih ke saya tidak berani untuk menyampaikan keinginan saya, menyampaikan pendapat saya. Karena segala sesuatunya dari kecil itu saya seolah seperti diatur oleh
mama saya, oleh ibu saya, oleh orang tua saya. Cara saya berjalan, cara saya berbicara, cara saya merespon pertanyaan dari orang lain, itu semua dipengaruhi oleh mama saya, ibu saya. Makanya saya sangat hati-hati, karena ketika saya salah dalam berbicara, salah dalam bersikap, salah dalam bersikap, ibu saya akan langsung menegur saya. Ibu saya cukup tegas, dan saking tegasnya ketika beliau menegur saya, itu membuat saya takut. Jangankan tegurannya, ketika dia tahu saya berbuat salah atau berbuat hal yang kurang pas di mindsetnya beliau, saya langsung merasa gugup, merasa was-was. Mungkin karena sebab itu ketika umur-umur tersebut, zaman SD kelas 5, kelas 6, di SMP juga sama, saya belum bisa menyampaikan pendapat saya belum bisa menyampaikan impian saya. Nah, di zaman-zaman tersebut, kelas 5, kelas 6 tersebut, sebetulnya saya memiliki impian untuk menjadi seorang breakdance boy atau biasa disebut B-boy, karena waktu itu saya sedang sangat menyukai dunia tari, dunia dance, dunia breakdance. Dan itu bisa dilihat dari foto-foto masa lalu saya. Ini ada di foto-foto masa lalu saya, di mana saya seringkali melakukan berbagai gerakan breakdance, karena memang pada masa tersebut saya sedang sangat menyukai breakdance, dan itu mempengaruhi cita-cita saya waktu itu. Kemudian berlanjut ke masa SMP. Masa SMP saya kembali menekuni hobi saya dalam melukis, dalam menggambar. Kemudian ditambah hobi baru saya, menulis. Ketika masa itu saya sedang rajin-rajinnya membuat karya, membuat novel, menulis novel sendiri, kemudian membuat komik sendiri, membuat series komik membuat series komik parodi dan sebagainya di zaman-zaman SMP. Dan itu kembali lagi, ternyata ibu saya tidak terlalu menyukai kebiasaan saya yang itu, karena hobi saya tersebut membuat saya terbiasa mencoret-coret buku pelajaran. Buku pelajaran saya dibuka dari awal sampai akhir, banyak sekali coretan, banyak sekali gambaran, lukisan-lukisan yang saya buat. Karenanya ibu saya kurang mendukung hobi saya ketika itu. Saya tidak menyalahkan ibu saya, justru saya berterima kasih kepada ibu saya, karena dengan begitu, dengan sikap beliau yang seperti itu, sekarang saya bisa berpikir lebih terbuka, lebih menghargai orang lain, menghargai anak didik saya ketika mereka memiliki impian, ketika mereka memiliki cita-cita. Saya akan selalu mendukung dengan sepenuh hati jika cita-cita mereka itu memang positif dan bermanfaat untuk diri mereka. Ketika awal-awal masa SMK, saya mulai menekuni dunia seni musik. Saya mulai terbiasa untuk bernyanyi dan bernyanyi setiap hari. Udah paket lengkap tuh. Awal saya hobi melukis, kemudian hobi seni tari, dance. Kemudian masuk ke masa-masanya SMK, saya mulai menekuni seni musik, mulai terbiasa bernyanyi setiap hari. Berawal dari bernyanyi di kamar mandi, kemudian terbiasa tampil di event-event kepondokan, karena pas waktu SMK kebetulan saya juga mondok di pondok pesantren dan sering ikut andil di dalam event-event pondok pesantren. Oke. Dari awal saya tidak pernah terfikir
akan terjun di dunia pendidikan, dan itu tidak ada dalam daftar planning saya sama sekali. Planning A, planning B tidak ada sama sekali. Tidak pernah terpikirkan akan terjun di dunia pendidikan. Dan ternyata takdir berkata lain. Saya masuk jurusan pendidikan dan saya juga bekerja di instansi pendidikan. Jadi mau tidak mau saya harus berkecimpung dengan dunia pendidikan. Yang saya pikir awalnya mengajar adalah suatu hal yang bukan sesuatu yang sulit. Jadi ketika awal saya ditawari untuk terjun di dunia pendidikan, di instansi pendidikan, saya tidak melihatnya sebagai sebuah tantangan. Saya justru melihatnya sebagai sesuatu yang mudah. Karena saya terbiasa berorganisasi, saya terbiasa menyampaikan materi, saya terbiasa berbagi pengalaman dengan teman-teman saya, dengan adik-adik kelas saya ketika berorganisasi dulu. Makanya ketika disuruh berkecimpung di dunia pendidikan, saya tidak melihat itu sebagai sebuah tantangan. Saya melihatnya sebagai hal yang mudah. Dan ketika saya menekuni di dunia pendidikan, setelah saya terjun langsung ke dunia pendidikan, ternyata mengajar itu, menjadi seorang guru itu memerlukan seni. Dan mengajar itu termasuk ke dalam bagian seni, salah satu seni mengajar, di mana kita harus mengukir pengetahuan di benak anak-anak, mengukir pengalaman mereka, mengukir mental mereka, membantu melukis masa depan mereka. Karena lain halnya dengan seni yang lainnya, di mana seni yang lainnya, di seni lukis, seni tari, seni musik, seni vokal, seni olah vokal, kita berurusan dengan diri kita sendiri, kita berurusan dengan skill kita sendiri. Namun berbeda halnya dengan seni mengajar. Seni mengajar, kita tidak hanya berurusan dengan diri kita sendiri, tapi kita juga bersinggungan langsung, berurusan langsung dengan makhluk hidup, dengan anak didik, yang mana mereka punya pemikiran sendiri, yang kadang pemikiran mereka bisa berbeda dengan kita. Mereka juga punya perasaan, dan itu menjadi sebuah tantangan baru untuk saya untuk mengasah kembali kemampuan saya dalam mengajar. Terjun di dunia pendidikan sebenarnya bukan sesuatu yang saya rencanakan dari awal, bukan sesuatu yang saya harapkan dari awal. Saya tidak pernah berharap, saya tidak pernah berencana untuk terjun di dunia pendidikan. Dan dari pengalaman-pengalaman tersebut membuat saya semakin yakin, membuat saya semakin mantap untuk menekuni dunia pendidikan, untuk menekuni salah satu cabang seni ini. Ya, saya ingin menjadi guru.